Sejauh mana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja? Sayangnya penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan remaja mengalami masalah mental. Isu kesehatan mental tak hanya jadi sorotan di Indonesia. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, peran media sosial dan dampaknya pada kesehatan mental juga terus menjadi sorotan, terutama bagi pengguna termuda. Scroll sampai pagi, tapi bangun-bangun malah ngerasa sepi. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Bagi kita, media sosial itu adalah panggung berekspresi, di mana kita dapat mencari jati diri kita dan juga koneksi tanpa batas. Tetapi jujur ya, di balik likes yang banyak dan juga konten yang menarik, ada harga yang harus dibayar, yaitu depresi dan juga insomnia. Apakah dengan metode ini dapat membuat kita semakin bertumbuh, atau justru beban mental yang dapat menghancurkan kita perlahan-lahan? Konektivitas itu candu, tetapi kesejahteraan kita nomor satu. Jadinya, mau kita yang pegang kendali, atau justru kita yang dikendaliin? Dilihat dari sisi positifnya, banyak penelitian yang mengatakan bahwa medsos ini menyediakan ruang yang aman bagi remaja untuk bereksperimen dalam berbagai aspek kepribadian mereka. Contohnya, platform digital. Platform digital ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Contohnya, pertama, seni, kedua, aktivisme, dan yang ketiga itu hobi yang tidak dapat mereka kembangkan di lingkungan sekolah. Aktivitas ini secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap pengembangan diri kita yang lebih matang. Selain bermanfaat untuk mengembangkan diri, media sosial juga membawa peran krusial pemberdayaan ekonomi remaja di Indonesia. Mengingat tingginya angka pengangguran muda, banyaknya remaja yang mulai belajar finansial secara mandiri. Menurut studi dari Universitas Indonesia atau UI mencatat bahwa media sosial menjadi sarana edukasi informal untuk menguasai digital marketing dan juga content creator. Hal ini menimbulkan rasa kemandirian yang meningkat serta rasa kepercayaan diri dan optimis mereka di masa depan. Namun di sisi lain, keberadaan media sosial seringkali memicu fenomena FOMO atau yang biasa kalian kenal itu fear of missing out, terutama di Indonesia yang memiliki beragam budaya yang kuat. Keinginan untuk selalu dianggap eksis atau tidak ketinggalan tren membuat remaja terjebak untuk selalu memantau kehidupan orang lain secara berlebihan. Akibatnya, mereka sering merasa hidupnya kurang menarik sehingga kepuasan hidup menjadi menurun. Dengan hal ini, penelitian dari Universitas Gadjah Mada atau UGM menunjukkan bahwa remaja dengan tingkat FOMO yang tinggi cenderung mengalami kecemasan sosial yang akut. Dampak negatif tersebut diperparah oleh masalah kesehatan fisik yang timbul akibat durasi penggunaan gawai yang tidak terkontrol. Penelitian dari The Lancet Child and Adolescent Health mengungkapkan bahwa paparan cahaya biru atau blue light dari layar gawai dapat menghambat produksi hormon melatonin yang bisa merusak kualitas tidur remaja. Perlu diingat, bagi remaja, kurang tidur itu bukan hanya sekedar masalah rasa ngantuk, melainkan pemicu ketidakstabilan emosi, penurunan daya ingat, hingga peningkatan resiko depresi yang serius. Masalah ini semakin kompleks ketika kita melihat tingginya tingkatan ketidaksopanan digital di Indonesia yang berkorelasi dengan resiko perundungan cyber atau cyberbullying. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA menunjukkan bahwa perundungan digital seperti body shaming dan pengucilan di grup WhatsApp telah menjadi ancaman yang nyata. Hal ini membuktikan bahwa ruang digital yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi lingkungan yang sangat menekan bagi mentalitas remaja. Sebagai kesimpulan, media sosial tidak sepenuhnya disalahkan atau dihindari, karena dampak yang dihasilkan sangat bergantung pada cara penggunaan dan durasi pemakaiannya. Keseimbangan antara manfaat dan resiko ini ditentukan oleh tingkat literasi digital dan kualitas pengawasan dari orang tua terhadap para pengguna. Pada akhirnya, kesehatan mental harus menjadi prioritas utama. Media sosial diposisikan sebagai alat untuk memperkaya kualitas hidup, bukan sebagai sumber utama penderitaan psikologis.
Sekian argumentasi saya tentang dampak media sosial terhadap kondisi mental remaja. Saya ucapkan terima kasih dan saya ingin minta maaf jika saya telah melakukan kesalahan dalam penyebutan maupun pengejaan. Terima kasih.